Halo, selamat berjumpa. Salam sehat dan sejahtera selalu. Rekan-rekan peduli kopi, penggiat kopi, pecinta kopi, pemerhati kopi, dan teman-teman semua. Bersama saya, Bu Susi, dari Grup Riset Coffee for Social Welfare Universitas Jember. Kali ini saya akan berbagi tentang teknologi kopi zero waste. Dari istilahnya, zero artinya nol dan waste artinya limbah. Jadi, teknologi kopi zero waste itu artinya teknologi kopi tanpa limbah. Jadi, limbah perkopian didaur ulang, diolah kembali, menghasilkan produk baru bernilai ekonomi yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali, istilahnya di recycle, reuse. Nah, sehingga nantinya akan menciptakan ekonomi sirkuler. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan flashback sedikit mengulik tentang industri perkopian saat ini. Nah, khususnya tentang industri kopi dan tantangan produksi limbah. Nah, perkopian itu menghasilkan limbah yang jumlahnya lebih besar daripada komponen yang dimanfaatkan. Nah, seperti kita ketahui yang digunakan umumnya hanya biji kopi atau green bean untuk membuat bubuk minuman kopi. Sedangkan limbahnya, produknya ya atau produk sampingnya seperti ampas bubuk, kemudian kulit buah, yaitu umumnya belum banyak dimanfaatkan. Mungkin yang dekat dengan kita saja ya, yaitu limbah ampas bubuk kopi. Kalau kita membuat minuman, misalnya menyeduh 10 gram bubuk kopi, bubuk yang terlarut itu hanya kurang dari 20%. Sedangkan sisanya atau ampasnya itu bisa lebih dari 80%. Dan itu biasanya akan dibuang begitu saja. Kemudian contoh lain ya di unit pengolahan hasil atau di UPH untuk proses menghasilkan biji kopi atau green bean itu buah kopi atau coffee cherry kan kulitnya harus dikupas ya. Nah, limbah kulit kopi ya atau kaskara namanya ya. Itu umumnya juga hanya dibuang begitu saja. Ya, sementara menurut berbagai laporan ada sekitar 55% limbah kaskara yang dihasilkan dari pengolahan buah kopi. Nah, selain itu juga ada limbah yang lain ya, seperti kulit ari atau silver skin. Juga pada pengolahan tertentu itu ada menghasilkan limbah cair. Nah, ini juga biasanya akan dibuang begitu saja ke lingkungan. Nah, jadi limbah-limbah tersebut kalau tidak dikelola dengan baik justru dapat mencemari lingkungan. Nah, itu tadi limbah di sisi hilir ya. Kemudian di sisi hulu atau on farm ya. Pada proses pemeliharaan, tanaman kopi harus senantiasa dipangkas atau di pruning atau diremajakan. Nah, ini juga menghasilkan limbah ya berupa tangkai, batang, dan daun-daun kopi. Nah, ini biomasa kopi. Ya, secara umum biomasa itu adalah bahan organik yang berasal dari makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi atau bahan baku industri. Nah, ini ilustrasi ya, keseluruhan biomasa tanaman kopi dan residu pengolahan kopi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya bernilai tambah ya, dari bagian tanaman kopi ada daun, bunga, batang, akar, kemudian residu pengolahan, ada kulit, ini ada lendir, ada kulit tanduk, ada kulit ari, kemudian ampas kopinya, kemudian dari limbah cair, juga ada residu lainnya, ya dari mungkin pecahan biji kopi atau abu biomasa kopi. Intinya, perkopian itu dari sisi hulu sampai ke hilir, dari on-farm sampai off-farm, itu menghasilkan berbagai jenis limbah yang jumlahnya besar. Dan sejauh ini pemanfaatan limbah-limbah tersebut masih minimal. Tantangan lain pada perkopian adalah adanya tren permintaan kopi dunia ya. Nah, hal ini diduga terkait dengan beberapa hal seperti perubahan gaya hidup. Ya, kita ketahui sekarang ada jargon kopi sebagai lifestyle ya. Kemudian budaya konsumsi kopi di berbagai negara.
Nah, kalau berdasarkan data, produksi kopi dunia itu kan mencapai jutaan ton ya per tahun. Ya, dan menurut laporan International Coffee Organization atau ICO, konsumsi kopi global cenderung terus meningkat. Ya, ini laporan ICO, konsumsi global mencapai sekitar 175,1 juta kantong, ya, per kantong isi 60 kilogram pada tahun 2024-2025, dan ini meningkat sekitar 1,4% dibanding periode sebelumnya. Nah, peningkatan permintaan global ini ya sebenarnya memberikan peluang ekonomi yang besar bagi sektor perkopian. Nah, namun di sisi lain hal ini juga akan disertai dengan meningkatnya produk samping atau limbah perkopian. Nah, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan ya, bagaimana mengelola limbah kopi tersebut ya, bagaimana mengubah limbah kopi menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Nah, hal inilah yang kemudian memunculkan konsep teknologi kopi zero waste yang berpotensi menciptakan ekonomi sirkuler. Tadi sudah disinggung ya di awal, zero waste itu artinya nol limbah. Nah, secara umum zero waste adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi limbah seminimal mungkin, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengembalikan material ke siklus produksi, mengurangi pencemaran lingkungan. Ya. Nah, ini teknologi zero waste ini kemudian memunculkan konsep ada 3R, 4R ya, kan ada yang 7R. Nah, yang 3R itu reduce, reuse, recycle gitu. Jadi mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang kembali gitu. Nah, sedangkan pada perkopian mungkin bisa diterapkan ada reuse, recycle, refinery gitu. Nah, jadi penerapan teknologi zero waste itu akan memberi manfaat bagi lingkungan. Ini untuk mengurangi pencemaran, mengurangi emisi karbon dari limbah, bermanfaat ekonomi karena ada diversifikasi produk, peningkatan pendapatan, juga bermanfaat secara sosial karena menciptakan lapangan kerja, penguatan UMKM. Ini teknologi zero waste yang menciptakan ekonomi sirkular tadi ya. Jadi ini contohnya di perkopian ya. Jadi kopi diambil dari kebun, dibuat menjadi produk ya, kopi, bubuk kopi, kemudian digunakan, menghasilkan limbah, limbahnya kemudian digunakan kembali, didaur ulang kembali ya, kemudian digunakan kembali, menghasilkan produk baru dan seterusnya. Jadi ada siklus, ada daur ulang yang menghasilkan produk bernilai ekonomi. Sehingga siklus ini akan menciptakan ekonomi sirkuler. Kalau dari definisi secara umum ya, ekonomi sirkuler itu artinya sistem ekonomi yang bertujuan mempertahankan nilai sumber daya selama mungkin melalui penggunaan kembali, daur ulang, dan pemanfaatan limbah menjadi produk baru. Nah, berikutnya kita bahas pemanfaatan limbah kopi. Ini sesuai dengan slogan nothing is wasted ya, artinya tidak ada yang terbuang gitu. Nah, ini untuk teknologi kopi zero waste ini memanfaatkan 100% potensi kopi ya. Jadi bijinya untuk minuman, kemudian kulitnya ini kaskara bisa untuk teh, untuk tepung, sirup, minuman fungsional ya. Kemudian pulpnya ya bisa untuk kompos, vermikompos, biofertilizer ya. Kemudian mucilage atau lendirnya ya untuk bioetanol, untuk asam organik, pupuk cair. Kemudian parchmentnya juga, ini kulit juga, kulit tanduknya ya. Bisa untuk biokar, bahan bakar alternatif. Silver skin juga bisa untuk antioksidan, suplemen, kosmetik, ya ampas kopi, biokar, biodiesel, pupuk, kosmetik, adsorben gitu. Ya ada banyak yang bisa dimanfaatkan dari limbah kopi. Dasar pemikiran pemanfaatan limbah kopi itu karena terdapatnya senyawa-senyawa bioaktif dalam kopi. Ya, berbagai penelitian menunjukkan senyawa-senyawa bioaktif yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai produk baru. Ya, ini kebetulan penelitian saya juga terkait dengan Kaskara ya. Jadi kami juga meneliti senyawa bioaktif ya dalam Kaskara itu antioksidannya tinggi ya, juga ampas kopi. Ampas kopi meskipun ampas tapi masih mengandung senyawa-senyawa bioaktif ya.
Nah, ini contoh yang lain adalah teknologi produksi biokar dari ampas kopi. Ya, biokar itu adalah material kaya karbon, ya arang seperti arang itu dihasilkan melalui proses pirolisis atau pemanasan suhu tinggi. Nah, ini adalah ilustrasi prosedurnya. Ini saya dapatkan dari internet ya. Dan ini sekarang yang meneliti juga sudah mulai banyak ya terkait limbah kopi. Ini contoh referensi yang saya baca ya. Nah, ini aplikasinya ya. Biokar ini dapat digunakan untuk amandemen tanah, penjernih air, pakan ternak, bahan bakar alternatif, dan tentunya ini ramah lingkungan ya nanti ya. Nah, ini berikutnya produksi biodiesel dari ampas kopi. Ini juga sudah mulai banyak yang meneliti ya. Biodiesel ini merupakan energi terbarukan ya yang berasal dari ampas kopi. Nah, ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar diesel murni. Ini untuk campuran diesel, untuk genset, untuk mesin pertanian. Dan ini ramah lingkungan juga ya. Dan ini juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa performanya itu bagus ya. Dan tentunya akan mendukung ekonomi sirkuler ya, bahan bakar alternatif dari limbah ampas kopi. Nah, kemudian ada green nanoteknologi dari limbah kopi. Jadi, nanoteknologi itu adalah sintesis atau pembuatan partikel nano. Jadi, partikel yang lembut sekali ya, ukurannya itu kurang dari 100 nanometer ya. Jadi lembut sekali ya, hanya bisa dideteksi, dikonfirmasi dengan mikroskop elektron. Nah, ini sekarang yang tren ya kalau di pemanfaatan limbah kopi ya kan, dan banyak diteliti sekarang ya. Jadi sintesis partikel nano dari limbah kopi. Dan ini yang banyak memanfaatkan itu di bidang biomedis, kesehatan, bidang kosmetik karena limbah kopi ini mengandung senyawa-senyawa antioksidan tinggi ya, dan ini bisa dibuat untuk sintesis nanopartikel yang dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan. Mungkin yang kosmetik ya untuk antiinflamasi juga, untuk anti aging ya, anti penuaan. Kemudian di bidang pengolahan lingkungan ya, ini nanopartikel digunakan untuk adsorben logam berat, untuk penjernih air, penghilang zat warna tekstil. Ya, di bidang pangan juga sudah diteliti ya, digunakan untuk nanofertilizer pupuk ya, pupuk organik nano ya. Kemudian juga nanopesticide ya, jadi pestisida menggunakan partikel nano, juga seed coating ya untuk mengcoating biji. Ini contoh referensi yang saya baca. Ini kan baru ya, tahun 22-25 karena memang lagi tren ya, lagi banyak yang meminati membuat partikel nano dari limbah kopi. Dan sekali lagi ini tentunya akan ramah lingkungan ya. Karakteristiknya tadi ukurannya nano ya, kecil. Kemudian selain ramah lingkungan, partikel nano ini kalau digunakan ya misalnya untuk di bidang biomedis ya, kesehatan itu stabil dan biokompatibel. Ya, artinya bisa diterima oleh tubuh ya, dan memiliki aktivitas bioaktif yang tinggi. Ya, ini bagi yang berminat untuk meneliti di bidang kesehatan ya, biomedis, ini sekarang lagi ngetren nanopartikel dari limbah kopi. Kemudian bagaimana potensi pengembangan teknologi kopi zero waste di Indonesia ya? Indonesia kita ketahui merupakan salah satu produsen kopi terbesar dunia ya. Jadi memiliki biomasa kopi yang melimpah ya, limbah perkopian yang berlimpah. Sehingga Indonesia sebenarnya potensial sekali untuk mengembangkan teknologi kopi zero waste. Sehingga ini nanti juga potensial untuk mendukung ekonomi sirkuler, meningkatkan pendapatan petani, juga mengurangi pencemaran lingkungan, dan memperkuat keberlanjutan sektor perkopian nasional. Lalu bagaimana tantangannya? Ya, ini masih banyak tantangannya di Indonesia untuk pengembangan teknologi kopi zero waste ya. Nah, yang pertama tantangan ketersediaan dan pengelolaan biomasa limbah kopi. Seperti diketahui bahwa kalau di Indonesia perkopian itu kan tersebar di banyak lokasi dan umumnya skala usahanya itu kecil ya. Kemudian produksi limbahnya bersifat musiman, mengikuti musim panen umumnya ya.
Kualitas biomasanya tidak seragam karena perbedaan varietas, proses pasca panen, dan penyimpanan. Kadar air biomasa seringkali tinggi sehingga mudah mengalami kerusakan mikrobiologis. Dan belum tersedia sistem pengumpulan atau collection system yang efisien. Nah, ini berdampak pada pasokan bahan baku yang tidak stabil, kemudian sulit memenuhi kebutuhan industri pengolahan berkelanjutan. Juga biaya logistiknya menjadi tinggi. Kemudian tantangan teknologi dan hilirisasi produk. Jadi teknologi pengolahan biomasa kopi masih terbatas pada kompos dan pakan ternak. Pemanfaatan bernilai tinggi atau high value product itu masih rendah. Investasi teknologi biorefinery relatif mahal. Kemudian keterbatasan SDM yang menguasai bioekonomi sirkuler dan rendahnya kesiapan teknologi inovasi hasil riset. Yang ketiga, tantangan regulasi pasar dan ekosistem inovasi. Belum ada roadmap nasional ekonomi sirkuler perkopian. Regulasi pemanfaatan beberapa produk samping masih terbatas, ya, rendahnya kesadaran pasar terhadap produk berbasis limbah kopi, keterbatasan akses pembiayaan untuk startup dan UMKM, belum terbentuk ekosistem industri kopi sirubis yang terintegrasi. Setahu saya itu belum ada ya secara nasional perhatian terhadap teknologi sirubis ini atau ekonomi sirkuler berbasis limbah kopi. Nah, kesimpulannya ya, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan teknologi kopi sirubis dan ekonomi sirkuler berbasis limbah perkopian. Tantangan terbesar adalah kemampuan mengubah biomasa perkopian yang melimpah menjadi produk bernilai tinggi melalui ekosistem ekonomi sirkuler yang berkelanjutan. Keberhasilannya memerlukan penguatan teknologi, kolaborasi multi-pihak, dan percepatan hilirisasi agar biomasa kopi tidak lagi dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai sumber bahan baku bioindustri masa depan. Ini beberapa referensi utama ya yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Ada banyak ya, sekarang mudah dicari di internet referensinya. Demikian, terima kasih. Tidak lupa, ini ada tips minum kopi yang menyehatkan. Ya, minum kopi cukup 1 sampai 2 cangkir per hari. Minum kopi sebaiknya sesudah makan. Minum kopi sebaiknya pada pagi dan siang hari. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya.